Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari dari kelas 8 akan menceritakan tentang Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad 1859 sampai 1906, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Jika dilihat coraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek 1859 sampai 1863 dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya 1863 sampai 1905 atau 06. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya akan membahas tentang Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan perang gantian raja di kerajaan Banjarmanis. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Pahlawan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin pahlawan. Setelah Prabu Anom ditangkap Belanda, pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhir pahlawan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipandamkan pada tahun 1905. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa. Saya dari SMP 9 kelas 8. Saya ingin menjelaskan Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 895, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpa dari SMPN 91 Atap Tebas. Ingin menceritakan tentang Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan penggantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1962. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asul. Saya ingin menceritakan Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberikan dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah Pangeran Belanda yang di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Lydia. Di sini saya akan menjelaskan tugas IPS tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintahan Hindia Belanda. Campur tangan pemerintahan Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822. Dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu, putra mahkota berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Mengelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa, Diponegoro tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari SMPN 91 Atap Tebas. Saya ingin menceritakan Perang Banjar. Perang Banjar bersalap ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sipas dari kelas 8, ingin membacakan Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan penggantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1989. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhir perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipandang pada tahun 1905. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji, ingin membahas tentang perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Yang menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky dari SMPN 9 Tebas, ingin
membacakan perang Saparua di Ambon. Kalian masih ingat Kak, kekuasaan Inggris yang menghentikan Belanda pada tahun 1811 dan 1816. Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut banteng Belanda serta membunuh Presiden dan Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang perlawanan wanita bernama Chandistina Marta Tiahalu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahalu, teman dari Kapten Patimura. Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung untuk memperdalam pemahaman tentang perjuangan Patimura. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi. Saya akan membacakan Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada penghang Tamjilidah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan pengerang Hidayat pada tahun 1859. Pengerang Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan pengerang Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pengerang Hidayat menyerah dan berakhir perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta. Saya dari kelas 8 ingin menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar berasal dari ketika Belanda campur tangan dalam urusan penggantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan pada Pangeran Rajindilia yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1852, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat disesat. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerahkan dan mengakhiri perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipahamkan pada tahun 1905. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.